Welcome back to my channel. Saat ini saya akan membuat relasi database management system menggunakan command prompt. Langsung aja, klik menu Windows plus R, ketikkan CMD, klik OK. Ini adalah tampilan CMD. Selanjutnya, ganti tema dengan mengklik kanan di pojok atas, lalu pilih Properties. Change the color according to the tema, or you can follow me. Server background black and text yellow. Klik OK and close. Tentunya teman-teman sudah menginstal aplikasi XAMPP. Saat ini saya menggunakan versi 3.3.0. Link XAMPP di deskripsi. Belum mengarahkan ke XAMPP menggunakan UI CLI, kita bisa cek terlebih dahulu proses instalasi XAMPP. Nah, di sini saya untuk penyimpanan datanya itu di data E. Lalu ketikkan E.2 dan enter, ini akan mengarahkan langsung programnya itu ke data E. Nah, selanjutnya ketikkan cd XAMPP, lalu enter. Klik cd mysql dan cd-bin. Lalu ketik mysql strip u root. Klik enter. Nah, ini adalah tampilan dari MariaDB atau sistem manajemen database yang merupakan pengembangan mandiri dari MySQL. Oke, kita sudah berada di laman MariaDB. Nah, ini kita akan cek dulu database-nya, yaitu dengan mengklik show databases, diakhiri dengan titik koma, lalu enter. Nah, ini adalah tampilan database yang sudah dibuatkan. Nah, untuk contoh sendiri, hari ini aku akan bikin database kasir ya, relasi antar tabel menggunakan database kasir. Karena kasir sudah ada, kita akan menggunakan kata drop. Drop itu menghapus seluruh database. Nah, itu database-nya itu ada database kasir ya. Yang dipanggil itu hanya database kasirnya saja. Selanjutnya kita cek kembali dengan mengklik show databases. Bukan database ya, kalau misalnya ada muncul error berarti itu salah menggunakan bahasa query. Karena MariaDB itu sendiri fungsinya membuat query dan mengoperasikan sistem database. Jika di laman CMD tiba-tiba keluar, teman-teman bisa klik menu shell itu ya, atau juga boleh lakukan langkah yang sudah tadi dijelaskan. Nah, ini harus semuanya itu terarah ya, datanya itu ada di E, exa, mysql, bin, lalu mysql. Nah, langsung otomatis ke laman Maria database. Nah, ini masih non ya, kita akan buat database dengan menggunakan create database kasir. Lalu selanjutnya kita akan tampilkan database-nya itu dengan menggunakan sintak use kasir titik koma. Nah, maka nonnya itu langsung berubah menjadi kasir. Lalu kita create tabel, karena di sini kita akan membuat tabel pelanggan. Lalu kurung buka, enter, lalu pelanggan ID, INT, panjangnya 11, kita menggunakan auto increment supaya nilainya itu terurutkan. Lalu ketik nama pelanggan, tipenya itu adalah varchar dengan jumlah karakter 255, lalu koma, alamat kita menggunakan teks, koma, lalu nomor telepon. Nah, ini untuk nama atributnya itu tidak boleh ada spasi ya. Nah, jadi langsung nomor telepon. Lalu itu tipenya varchar, panjangnya 15. Nah, untuk primary key-nya itu adalah kata kunci utama yaitu pelanggan ID, supaya si nilainya itu tidak boleh sama. Lalu enter, lalu kurung tutup. Nah, diakhiri dengan titik koma. Ini query-nya sudah masuk ya, sudah berhasil dibuatkan untuk tabel pelanggan. Selanjutnya kita akan buat tabel produk ya. Nah, masih tetap seperti tadi, create tabel produk, kurung buka, enter. Lalu selanjutnya produk ID, INT untuk tipenya itu dan nilainya 11.
panjangnya 11, lalu kita masih pakai auto increment supaya nilainya itu terurutkan. Lalu nama produk varchar panjangnya 255, lalu koma, enter. Nah, untuk harganya itu menggunakan tipe desimal. Nah, itu ada 10,2. 10 artinya adalah maksimal keseluruhan angka dan 2 artinya 2 digit di belakang. Nah, untuk stok, atribut stok INT panjangnya 11. Lalu untuk kunci utamanya menggunakan primary key, product ID. Nah, primary key itu sendiri berarti tidak boleh ada yang sama nilainya. Wait. Itu ada yang error. Untuk membuat creatable product, kita akan ulang lagi. Nah, ini hati-hati ya dalam penulisan query di MariaDB. Nah, untuk creatable product, nah itu untuk auto increment juga nulisnya kan increment T, udah benar. Oke, product ID, lalu nama produknya 255, koma, lalu alamatnya itu adalah nggak pakai alamat ya, harga itu kan tadi desimal 10,2, stok primary key-nya. Oke, selanjutnya kita enter. Nah, ini udah berhasil ya, query oke. Nah, kita akan tampilkan show tables, yaitu menampilkan tabel atau melihat data tabel yang sudah dibuatkan. Ini udah ada tabel pelanggan dan juga produk. Selanjutnya kita akan membuat tabel detail penjualan. Nah, untuk detail penjualan atributnya ada detail ID, penjualan ID, produk ID, jumlah produk, dan juga subtotal. Nah, untuk RDBMS ada di pojok atas, relasi database kasir. Dari produk ID ke produk ID. Maka produk ID tipenya harus sama, yaitu tipe INT dengan panjang nilainya pun harus sama, yaitu 11. Nantinya akan direlasikan antar tabel seperti pada gambar di atas. Nah, untuk subtotal yaitu menggunakan desimal. Selain desimal ada double yang artinya double precision mencapai 15 angka desimal, dan float single precision 7 angka desimal. Untuk panjang nilainya yaitu 10 artinya M, maksimal keseluruhan angka, dan 2 itu 2 digit di belakang. Kunci utamanya atau primary key-nya di detail ID. Selanjutnya kita akan menggunakan Proigen key, yaitu kunci tambahan dari atribut produk ID direlasikan ke tabel produk, atributnya produk ID, kurung buka kurung tutup, titik koma, dan untuk query-nya sudah berhasil dibuatkan. Lalu kita akan menggunakan perintah select, yaitu mengambil data dari record yang akan ditampilkan from detail penjualan, titik koma, enter. Nah, itu empty set artinya datanya masih 0. Lalu DESC, detail penjualan, titik koma, lalu enter. Itu muncul deskripsi dari detail penjualan. Nah, untuk kuncinya produk ID sudah mul ya, itu betul udah terrelasikan. Nah, selanjutnya akan membuat create table penjualan, lalu kurung buka, enter, penjualan ID, INT 11, lalu auto increment untuk mengurutkan nilai angka. Nah, di pojok bawah itu ada relasi database management system, dan coba diperhatikan di tabel penjualannya. Nah, untuk primary key-nya itu penjualan ID, dan untuk kunci tambahannya itu atau kita
ketikan syntax query Proigen key. Nah, untuk atributnya itu di pelanggan ID, lalu direlasikan ke pelanggan. Itu nama tabelnya ya. Selanjutnya kurung buka kurung tutup, kita ganti ini pelanggan ID, diakhiri dengan titik koma lalu enter. Nah, untuk MariaDB sendiri memiliki tingkat kompatibilitas yang tinggi dibandingkan dengan MySQL sedikit lebih lambat. Nah, selanjutnya kita akan mengetikkan DESC penjualan, maka hasilnya akan muncul file tipe null, kunci, default, dan extra. Nah, untuk primary key-nya itu sendiri udah benar, lalu mul itu pelanggan ID sudah terelasi antar tabel. Selanjutnya kita ketikkan DESC detail penjualan diakhiri dengan titik koma lalu enter. Nah, maka untuk mendeskripsikan detail penjualan ini produk ID sudah terelasi antar tabel dari detail penjualan dengan penjualan. Namun yang penjualan ID belum terelasikan ke tabel penjualan. Mohon maaf itu kalau produk ID itu ke tabel produk itu sudah terelasikan. Nah, maka dari itu akan merubah dulu jadi nulnya itu ada nilai akan dirubah menjadi tidak akan ada nilainya atau disebut not null. Nah, di sini kita ketikkan dengan menggunakan perintah query alter. Alter itu artinya mengubah struktur yang ada. Itu ya, alter table penjualan. Cuma itu tadi ada error. Oke, berarti kita akan pakai modify ya. Modify itu mengubah struktur tabel, atribut, atau file. Nah, untuk modify sendiri, penjualan ID, INT 11, ketik langsung not null. Nah, after itu sebelum detail ID, maka oke ya. Nah, untuk penjualan ID sebelumnya yes dirubah menjadi no. Nah, itu disesuaikan saja ya. Kita mau uji coba untuk relasi yang penjualan ID. Nah, ini untuk mengubah struktur file supaya dapat direlasikan menggunakan alter table detail penjualan lalu add menambahkan kunci tambahan Proigen key dari atribut atribut penjualan ID reference ke tabel penjual lalu penjualan ID titik koma enter. Nah, itu berhasil ya dimasukkan query, lalu kita akan mendeskripsikan ulang dari tabel detail penjualan. Nah, itu sudah terelasikan dua-duanya, yaitu penjualan ID dan juga produk ID. Lalu akan mengubah kembali dari not null menjadi null di atribut penjualan ID. Ketikan modify penjualan ID INT kurung buka 11 kurung tutup after detail ID titik koma enter. Nah, itu sudah berhasil ya merubah. Dicek aja nanti. Nah, ini kita langsung masuk ke laman localhost, klik admin di MySQL. Lalu ke database kasir. Selanjutnya pilih designer. Nah, ini adalah RDBMS dari kasir ya, atau database kasir. Nah, kita rapikan supaya si tabelnya itu tidak berantakan, lalu save page atau save as page. Nah, nanti akan mengubah nama tabel ya menjadi DB atau database kasir
itu disesuaikan saja untuk nama, lalu klik OK. Berikutnya kita akan menambahkan value dari tabel pelanggan. Nah, masukkan sintak query atau perintah query insert into pelanggan, lalu kurung buka, pelanggan ID-nya itu kita kan INT, maka dari itu langsung aja masukkan nomornya. Itu bebas, mau 1 itu diawali dengan 120. Lalu untuk nama pelanggannya itu string atau juga disebutnya varchar. Nah, maka pakai titik 2. Untuk varchar dan char itu menggunakan titik 2. Selanjutnya kita masukkan nomor telepon. Nah, nomor telepon itu tadi tipenya itu adalah varchar. Lalu kurung tutup diakhiri dengan titik koma, enter. Nah, maka query berhasil ya, 1 row, berarti 1 baris itu sudah ditambahkan. 1 data dari tabel pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan lebih dari 1 tabel, yaitu dengan menggunakan query insert into pelanggan values. Lalu diakhirinya tetap titik koma, cuman ada koma, nah itu ya. Itu kita hapus, tadi di copy dari atas. Kita ganti untuk datanya, lalu di klik OK, maka query berhasil masuk ya, 2 row. Selanjutnya kita melakukan atau mengambil select bintang from. Nah, ini datanya sudah ada ya. Tadi sebelumnya kita cek masih empty, itu belum ada. Kalau ini sudah ada datanya, ada 3 data dari tabel pelanggan. Itu juga untuk pelanggan ID otomatis terurutkan datanya. Nah, selanjutnya untuk menambahkan data produk. Nah, kita insert into product, value, kurung buka, produk ID-nya itu INT, kita pakainya 010101, lalu untuk nama produknya karena string, titik 2, boleh diikutin menggunakan produk Mami Poco 8 piece ukuran L. Nah, untuk harga sendiri ini kan desimal ya, karena desimalnya itu tadi maksimal keseluruhan angkanya itu di 10, maka sampai 1M juga kita bisa ya, karena ada 10 angka. Nah, ini untuk Mami Poco sendiri kita rubah menjadi harga 35.250, nah 2 di sini tuh D ya, atau 2 digit di belakang kita pakainya 00. Jangan lupa titik 2 di awal dan di akhir. Selanjutnya untuk stoknya itu adalah 200. Itu menggunakan integer. Lalu klik enter. Nah, ini kita bisa langsung ke bawah. Untuk value-nya disesuaikan, jadi ada 2 cara ya, boleh pakai koma atau boleh di enter. Kalau di enter itu nanti dimasukkan lagi value-nya, namun datanya harus berbeda ya dari data sebelumnya untuk produk itu sendiri.
Nah, setelah dicoba itu tadi ada error, maka kita ulangi untuk menambah value produk, yaitu dengan sama seperti menambah di prompt pelanggan. Nah, ini datanya kita akan memasukkan 2 data. Ini baru 2 data yang kita masukkan. Ada nama, produk ID, nama produk, harga, dan juga stok. Jadi setiap menambahkan untuk value itu insert into produk, value, nah masukkan value-nya, lalu koma. Nah, ini kita akan menambahkan sekaligus 3 tabel. Kita rubah dulu isinya. Untuk nilai produk ID-nya itu diacak ya memasukkannya. Nah, ini hati-hati dalam menuliskan query di bagian string dan juga int. Nah, kalau sudah menuliskan semua value-nya lalu diakhiri dengan titik koma, lalu enter. Nah, ini query sudah dimasukkan ya. Nah, ini ada 4 record ternyata. Lalu kita mengambil dari tabel produk, lalu titik koma. Nah, ini ada datanya produk ID terurut ya 1010 sampai berikutnya. Nah, ini datanya sudah terinputkan. Kita masuk lagi ke web localhost, lalu arahkan ke tabel pelanggan. Nah, ini datanya sudah ada, sudah diinsert. Untuk melihat produk, tabel produk juga sama langkahnya seperti data pelanggan. Nah, itu tinggal dicek saja karena tadi sudah diinsertkan. Nah, untuk proses pembuatan relasi database manajemen sistem menggunakan CMD sudah dilalui bersama. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang diterangkan dan dijelaskan dapat dimengerti dan uji kom tahun 2024 yang akan datang bisa dilalui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.